Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atau kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh Asingkili SPD MPD. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Geostrategi Indonesia Ketahanan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Andini sebagai moderator dan sebagai pemakala 2. Dan perkenalkan kedua teman saya yaitu Reski Cahyani Harahap sebagai pemakala 1 dan Muhammad Hatami sebagai pemakala 3. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibawakan oleh pemakala 1 yaitu Saudari Reski Cahyani Harahap. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidup bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi, geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Selanjutnya yang B yaitu wujud geostrategi Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan satu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasa bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional, merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya C. Konsepsi geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara dalam pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yang D. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan, karena seperti yang kita ketahui, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh.
dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan pada tahun 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Baik, terima kasih kepada Saudari Reski dan saya akan melanjutkan materinya. Kemudian ada tujuan dari geostrategi Indonesia. Salah satunya yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah lainnya. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban negara. Kemudian terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian terselenggaranya pertahanan dan keamanan negara. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta tersedianya kesempatan rakyat untuk mereka mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya haruslah memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini, cara untuk mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional itu sendiri ialah setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan falsafah, budaya, dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian terdapat konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu kekuatan yang harus ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua, kekuatan yang harus ada dan harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga, ketahanan dan kemampuan bangsa yang harus dimiliki untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya suatu perubahan. Selanjutnya, ketahanan nasional di Indonesia. Kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudahnya proklamasi 1945 memberikan aspirasi kepada bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari SDM bangsa Indonesia, SDA yang ada, serta kondisi alamiah membentuk ketahanan nasional. Di tempat awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Muqaddimah Undang-Undang 1945. Melalui proses pembangunan nasional, karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Hocevar, Ratzel, Kajelland, dan sebagainya. Oleh karena itu, berkaitan dengan kondisi ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dibagi menjadi 5 bagian. 1. Pengaruh aspek ideologi, dan yang kedua pengaruh aspek politik. Ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, dan yang keempat pada aspek nasional budaya, dan yang terakhir aspek pertahanan dan keamanan.
Dan selanjutnya J. Keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan keberhasilan dan ketahanan nasional setiap warga Indonesia perlu untuk 1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas atau integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, sadar dan peduli dan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, nasional, budaya, pertahanan, keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Demikianlah letak pentingnya pengaruh aspek pertahanan dan keamanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional, terutama ke arah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan yang berkemakmuran. Baik, terima kasih kepada Saudara Hatami dan Saudari Reski. Sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat banyak kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.